Perkenalkan, nama saya Kevin Asuran Simamora. NIM saya 23018700161 dengan nomor absen 18 dari kelas LC 41. Jadi, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan jawaban dari ujian akhir semester saya pelajaran kalkulus 3 dengan kode mata kuliah atau kode mata pelajaran MATA 6019. Dosen saya Pak Johar, dan di sini saya akan menjelaskan paket 2 dengan nomor soal 2.1, 2.3, dan 2.4. Jadi inilah soal nomor 2.1. Jadi yang pertama kita lakukan itu kita harus melakukan uji konservatif. Uji konservatif dengan syaratnya itu harus M per Y harus sama dengan N per X. Lalu tinggal kita masukin saja. Yang paling pertama itu M 3 dikurang Y kuadrat cos X sama dengan lalu yang kedua itu pada soal adalah Y-nya. Lalu kita masukin juga 1 kurang 2Y sin X, lalu ditambah 3X kuadrat Y kuadrat. Lalu sesuai syarat, yang pertama itu yang M-nya per Y, lalu yang N-nya per X. Setelah itu lalu kita tinggal turunkan saja menjadi MX Y kuadrat dikurang 2Y cos X sama dengan min 2Y cos X ditambah 6XY kuadrat. Lalu inilah dinamakan terbukti. Terbukti dalam uji konservatif. Mengapa terbukti? Karena hasilnya sama. Langkah keduanya kita harus mencari fungsi potensialnya. Cara mencarinya dengan menggunakan rumus f x, y. Lalu integral dari M x, y dx. Lalu integralnya, lalu kita masukkan M-nya yaitu 2x y pangkat 3 dikurang y kuadrat cos x dx. Lalu setelah itu f x, y sama dengan hasil dari integralnya yaitu x kuadrat y pangkat 3 kurang y kuadrat sin x ditambah c. Karena kita belum mengetahui nilai c-nya, mari kita cari nilai c-nya. Langkah selanjutnya yaitu mencari nilai c atau nama lainnya konstanta. Jadi dengan rumus carinya dengan rumus sebagai berikut, yaitu f dalam kurung x, y tutup kurung sama dengan n, lalu x, y per y. Lalu kita masukin yang tadi kita cari yaitu jadi x kuadrat y pangkat 3 kurang y kuadrat sin x
tambah C tutup kurung sama dengan N. Diperin sama Y kecuali yang N-nya. Lalu turun menjadi 3x kuadrat Y kuadrat dikurang 2Y sin X ditambah perubahannya menjadi C per Y. Lalu setelah itu barulah kita masukin nilai N-nya. Itu 1 kurang 2Y sin X ditambah 3x kuadrat Y kuadrat. Baru kita selesaikan menjadi C per Y sama dengan 1. Lalu C-nya itu integral 1 dy. Lalu kita dapatlah C-nya itu sama dengan Y. Setelah dapat mencari semuanya, barulah kita bisa dapat menghitung fungsi potensialnya. Jadi sehingga fungsi potensialnya f x, y sama dengan x kuadrat y pangkat 3 kurang y kuadrat sin x tambah y, itu integral C f dr sama dengan integral, lalu kita masukin batas-batasnya, yaitu masukin batasnya V per 2,1 lalu 0,0 M x, y dx. Lalu kita lanjutin, integral tadi kita masukin beserta batas-batasnya V per 2,1 0,0, lalu kita masukin M nya 2x y pangkat 3 kurang y kuadrat cos x dx. Lalu kita mau masukin batas-batasnya, yaitu y pangkat 3 y kurang y pangkat 2 sin x ditambah y dengan batasnya V per 2,1 dan 0,0. Langkah selanjutnya kita masukin, jadi V per 2 pangkat 2 kali 1 pangkat 3 lalu kurang 1 pangkat 3 lalu kali sin, dikali sin V per 2 tambah 1 baru kurang batas yang 0. Lalu kita kerjakan, lalu dapat hasilnya V per 2 pangkat V pangkat 2 per 4 kurang 1 tambah 1. Jadi hasilnya nomor ini F dr sama dengan V pangkat 2 per 4. Jadi inilah soal 2.3. Hitunglah integral lipat 2 berikut dengan domain R, integral batas R dengan nilai X cos Y kuadrat dA. Di mana R-nya itu nilainya ini atau syaratnya. Jadi dari soal tersebut saya mendapatkan grafik yang sudah saya gambarkan. Ini grafik yang sudah saya gambarkan. Grafik ini saya gambarkan X sama dengan 2 garisnya. Lalu untuk Y-nya sama dengan 4, Y sama dengan X kuadrat untuk Y-nya yang tersebut. Lalu pada grafik ini kita juga mendapatkan
sebuah daerah. Sebuah daerah yang saya arsir ini, saya arsir sudah memenuhi syarat. Memenuhi syarat sudah sesuai dengan batas R-nya. Dengan nilai-nilainya atau syarat-syaratnya tersebut. Selanjutnya kita akan mulai mengerjakan. Kita mencari soalnya dulu. Integral batas R X cos Y kuadrat dA. Di sini saya mengubah dA menjadi dx dan dy. Lalu kita akan menentukan batas-batasnya. Kita akan menentukan batasannya. Jadi batasan-batasan tersebut saya dapatkan sesuai dengan grafik. Yang pertama itu batasan Y. Lalu yang saya catat kedua ini adalah batasan X. Lalu kita catat X cos Y kuadrat. Kita ubah lagi jadi dx dy. Lalu kita integralkan satu persatu. Kita integralkan satu persatu dan memasukkan batasan-batasannya. Catat lagi. Kita integralkan satu persatu kan. Jadi 1/2x kuadrat cos Y kuadrat batasannya akar Y dan 0 baru dy. Lalu kita masukin batasan-batasannya tersebut. Kita masukin batasan-batasan tersebut menjadi cos Y kuadrat. Lalu kita kurangi batas satu lagi. Kita kurangi batasannya yaitu yang 0. Cos dy. Lalu setelah kita udah masukin, kita hitung. Kita selesaikan untuk mendapatkan selanjutnya. Lalu 1/2y cos Y kuadrat dy. Lalu dengan hasil seperti ini, kita akan lakukan integral lagi, integral substitusi. Jadi kita catat saja ulang. Cos Y kuadrat yang di atasnya sama seperti di atas dy. Lalu ini yang tadi seperti saya bilang, kita integral substitusi dengan melakukan permisalan. Kita misalkan U sama dengan Y kuadrat. Lalu du per dy nya sama dengan 2y. Lalu kita dapatlah dy nya sama dengan dy per 2y. Setelah dapat permisalannya, kan kita udah misalkan. Setelah dapat permisalannya, kita masukkan lagi ke jawaban yang tadi. Kita masukkan ke jawaban yang tadi. Jadinya itu integralnya itu kita masukin. Kita misalkan Y kuadratnya sama dengan U baru du. Lalu kita integralkan yang tadi itu, kita integralkan lagi dengan memasukkan batasannya. Kan tadi itu masih U. Kita ubah jadi Y kuadrat lagi, kita masukkan batasannya. Lalu selanjutnya kita masukin
batasan-batasan telah kita buat. Jadinya masukin kan itu 4 sama 0, masukin juga yang tadi itu 4, ini sama dengan sin sama dengan 0. Lalu kita kurangin, kita hitung, dapatlah 1/4 sin 16. Jadi hasil untuk ini adalah sin 16/4. Inilah jawaban untuk nomor tersebut. Ini adalah nomor 2.4 dengan soal sebuah lamina berbentuk segitiga dengan titik sudut 0,0, 8,0, dan 2,6 dengan kerapatan X, Y, X tambah Y. Jadi pertanyaannya itu tentukan pusat masanya. Jadi dari soal tersebut saya sudah menggambarkan daerah-daerahnya dari titik-titiknya, sehingga dapat seperti ini, yaitu titik-titiknya. Yang pertama itu 2,6, lalu 8,0, lalu 0,0 dengan masing-masing bidangnya. Seperti yang saya tunjuk tadi, terdapat persamaan garis 1, 2, dan 3. Dan kita akan mencari mulai persamaan garis 1. Ketuk dulu persamaan garis 1 dengan titiknya 0,0 dan 2,6, yaitu kita masukin rumusnya Y kurangi 1 per Y2 kurangi 1 sama dengan X kurangi 1 per X2 kurangi 1. Lalu kita masukin angka-angkanya. Y kurang 0 per 6,0, 6 kurang 0 sama dengan X kurang 0 per 2 kurang 0. Lalu kita selesaikan 2Y sama dengan 6X. Lalu Y sama dengan 3X. Lalu kita dapat X sama dengan Y per 3. X sama dengan Y per 3. Itu adalah persamaan garis satunya. Persamaan garis 2 akan kita lanjutkan dengan mencari persamaan garis 2. Kita ulang lagi nih persamaan garis satunya dengan rumus yang sama. Nanti kita untuk mencari persamaan garis 2-nya. Oke, kita buat persamaan garis 2. Persamaan garis 2 dengan titik yang berbeda dari persamaan garis 1. Itu 8,0 dan 2,6. Tapi rumusnya masih sama, yaitu Y kurangi 1 per Y2 kurangi 1 sama dengan X kurangi 1 per X2 kurangi 1. Kita masukin angkanya lagi. Y kurang 0 per 6 kurang 0 sama dengan X kurang 8 per 2 kurang 8. Kita selesaikan.
Y per 6 sama dengan X kurang 8 per min 6. Mari kita selesaikan seperti yang tadi. Jadi min 6Y sama dengan 6X kurang 48 min Y sama dengan X kurang 8, X sama dengan 8 kurang Y. Itu untuk persamaan garis 2. Sesuai rumus dan titik yang kita masukkan. Dan untuk persamaan garis 3, pada persamaan garis 3 ini kita tulis saja dulu persamaan garis 3. Persamaan garis 3. Jadi persamaan garis 3 ini Y sama dengan 0. Sesuai gambar tersebut dan sesuai soalnya. Setelah itu kita mencari massa lamina. Rumus massa lamina yang seperti yang sudah kita tahu, rumus massa lamina adalah M sama dengan double integral R kerapatan X dalam kurung X, Y, lalu dA. Lalu sesuai gambar kita harus mencari batas-batasnya. Kita cari sesuai batas-batasnya, dan saya mendapatkan batas-batasnya integral 60, lalu integral double-nya 8 kurang Y per 3. Lalu kita lanjutkan X tambah Y, sini kita ubah D A jadi DX menjadi DY. Lalu setelah itu baru kita integralkan dari kiri ke kanan atau terhadap DX. Lalu kita integralkan dengan integral 60. Kita masukin, kita mulai integralkan, yaitu menjadi kurung 1/2 tambah XY. Lalu kita masukin batasnya DY. Lalu kita mulai masukin batas-batasnya. Kita masukin lagi 1/2. Kita ubah jadi batasnya jadi 8 kurang Y kuadrat. Jadi 8 kurang Y kuadrat. Lalu kita tambah lagi dengan memasukin batasnya. Kita masukin ke X ya. Lalu kita kurangkan dengan batas yang berbeda. Jadi 1/2 Y per 3 pangkat 2 tambah Y per 3 kali Y DY. Lalu setelah kita masukin, kita sederhanakan yang sudah kita masukkan atau kita kalikan terlebih dahulu. Y kuadrat kurang 16Y tambah 64 tambah 64 ditambah
min Y kuadrat tambah 8Y, lalu yang satunya lagi kita kurangkan. Y kuadrat per 18 ditambah Y kuadrat per 3 DY. Kita sederhanakan lebih sederhana lagi untuk mendapatkan hasilnya. Masukkan lagi integral 60, lalu 1/2 Y kuadrat. Jadi sini kita hubungkan semuanya, kurang 08Y tambah 32 tambah 8Y kurang, dikurang Y kuadrat, kita gabungkan jadi karena kita gabungkan jadi dikurang Y kuadrat per 18 dikurang lagi Y kuadrat per 3 DY. Kita sederhanakan lebih lagi menjadi integral 6 0 32 ya, 32 ditambah Y kuadrat per 2 kurang Y kuadrat per Y kuadrat per 2 kurang Y kuadrat per 18 kurang Y kuadrat per 3 DY. Lalu ke halaman selanjutnya. Jadi menjadi hasilnya lebih sederhana, yaitu integral 60 32 dikurang 16Y kuadrat per 18 DY. Lalu kita ubah menjadi bentuk agar kita bisa memasukkan batas-batas yang ada. Lalu seperti ini, 16Y per 3 per 18, lalu kita masukkan batasnya. Batasnya yaitu tadi 6 6 0. Lalu setelah kita sudah membatasi dengan membuat batasnya, kita masukkan sesuai dengan batas-batasnya. Jadi 32 dalam kurung 6 dikurang 1/3 dikali 16 dikali 6 pangkat 3 per 18. Lalu tadi ada juga batasnya 0 karena 6 sama dengan 6 dan 0. Masukkan 0. Lalu kita kalikan jadi 192 dikali dikurang 1/3 dikali ya, dikalikan oke, tandanya sudah pas semua. Kali dikali 16 dikali 216 ya, 216 per 18. Lalu kita coret apa yang bisa dicoret. 18 coret sama 200. Oke, sama 216 sisa 12. Baru 12 dibagi 12 dibagi 3 hasilnya 4. Lalu hasilnya ketemulah 192 kurang 64. Berarti masanya sama dengan 128. Setelah kita mendapatkan masanya, mari kita mencari momen laminanya. Momen laminanya itu terhadap sumbu X dan Y. Tapi kita mulainya untuk mencari sumbu X, yaitu momen lamina terhadap
sumbu X. Jadi dengan simbol yaitu M besar X kecil, lalu dengan rumus double integral R Y ke kerapatan X, Y dA, lalu dA nanti kita ubah lagi. Kita lanjutkan dan batasnya itu masih sama seperti tadi. Dia jadi 60, lalu integral 8 kurang Y, ya 8 kurang Y, Y per 3, lalu Y, X tambah Y, kita ubah seperti yang kita ubah tadi, dx dy, lalu masih sama integral 60, lalu integral 8 kurang Y, Y per 3, lalu kita kaliin dalam X, jadinya Y tambah Y kuadrat dx dy, lalu mulai kita integralin dari kiri ke kanan, itu jadi 60 per 2 X, ya X kuadrat Y ditambah X Y, ya ditambah XY kuadrat, lalu kita masukin sepertinya kita masukin, ya benar, kita masukin batasnya 8 kurang Y, Y per 3. Setelah itu seperti yang tadi kita masukin lagi batas-batasnya tuh, jadi integral 60 1/2 kita masukin lah ke X nya tuh, lah kita masukin, berarti yang kita masukin itu ke X nya itu berarti batasnya kan 8 kurang Y dan Y per 3, kita masukin ke X nya tuh 8 kurang Y, sesuaiin lah kuadrat Y, lanjutin, baru ini yang batas yang kedua, berarti jadi 1/2, masukin batasnya Y per 3 pangkat 2 Y ditambah Y per 3 Y pangkat 2 di Y. Lalu seperti tadi juga kita hitung lagi menjadi lebih sederhana, 1/2 iya 1/2 Y, lalu kita kaliin Y kuadrat kurang 16 Y tambah 64 tutup kurung tambah 8 Y kuadrat kurang Y pangkat 3 kurungnya batas kurung lagi, baris lagi tambah Y pangkat 3 per 3 di Y. Lalu kita sederhanakan lagi, kita cari apa yang bisa dicoret, kita coret itu, jadi kurung 1/2 Y pangkat 3 kurang 8 Y pangkat 2 tambah 32 Y. Lalu di sini kita campur supaya bisa kita coret. Karena kita campur berarti jadi tambah 8 Y pangkat 2 kurang Y pangkat 3 dikurang Y pangkat 3 per 18, lalu dikurang lagi, Y pangkat 3 per 3 di Y. Kita lanjut lagi lebih sederhana menjadi min 1/8 Y pangkat 4 ditambah 16 Y pangkat 3 kurang 7/72 Y pangkat 4.
Kita masukin batasnya 0. Lalu kita masukin batasnya menjadi min 1/8. 6 pangkat 4 ditambah 16 kali 6 pangkat 2 dikali 7/72. 6 pangkat 4. Nah, kita masukin batas lainnya 0. Lalu kita hitung lagi menjadi 1/8 dikali 1296 tambah 576 dikurang 7/72 dikali 1296. Lalu kita sederhanakan, jawabannya menjadi min 162 ditambah 576 kurang 126. Jadi nilai MX-nya menjadi 228. Setelah sudah dapat MX, jadi setelah itu kita cari lagi momen laminar terhadap sumbu Y-nya. Jadi selanjutnya momen terhadap sumbu Y. Jadi dengan simbol MY dengan rumus yang sama, R, X, kerapatannya X, Y, DA-nya nanti kita ubah lagi. Lalu dengan batas-batasnya masih sama juga, kita masukin lagi integral 60 integral 8 kurang Y. Lalu batasnya Y/3. Lalu ada X dan lalu X tambah Y. Lalu kita ubah seperti sebelum tadi, dx tambah dy. Lalu kita kaliin dulu, batasnya tetap masih ada, belum kita integralkan dari kiri ke kanan. Lalu menjadi, kita kaliin ke dalam jadi x kuadrat ditambah xy dx dy. Lalu setelah itu kita integralkan dari kiri ke kanan, menjadi 60 1/3 x pangkat 3 tambah 1/2 x pangkat 2 y dengan batasnya 8 y 3 dy. Lalu kita masukin lagi, ke dalam untuk kita lalu kita masukin menjadi berarti ini jika kita masukin dengan batas 8 kurang Y menjadi 1/3 masukin 8 kurang Y pangkat 3 tambah 1/2 8 kurang Y pangkat 2 Y tutup kurung, kita kurang dengan selanjutnya yaitu menjadi 1/3 Y pangkat 3 tambah 1/2 selanjutnya Y/3 pangkat 2 kali Y tutup kurung lalu dy. Setelah kita udah masukin, kita kaliin untuk menjadi sederhana. Kita kaliin dulu jadi 60 1/3 kurang Y pangkat 3 tambah 24 Y kuadrat kurang 192 Y tambah 512 tambah 1/2 Y 1/2 Y. Lalu dalam kurungnya isinya itu Y kuadrat dikurang 169 tambah 64 tutup kurung kurang, masih terpisah ya, Y pangkat 3/81 tambah Y pangkat 3/18 dy. Lalu kita mau gabungin, jadinya integral 60 min 1/3 Y pangkat 3
tambah 8Y pangkat 2 kurang 192 per 3Y. Lalu kita hubungin jadi 512 per 3 tambah 1/2Y pangkat 3 tadi kan, kurang per 162 di Y. Yang bisa coret, kita coret seperti ini. 8Y kuadrat sama 8Y kuadrat. Itu sebentar. Oke, jadi 60. Kita masukin lagi angkanya ya. Menjadi 16 per 162 Y pangkat 3 dikurang 32Y tambah 52 per 3 DY sama dengan 16 per 162 dikali 1/4 Y pangkat 4. Y pangkat 4 dikurang 16Y pangkat 2 tambah 512 per 3Y. Lalu kita masukin batas-batasnya ya. Selanjutnya kita masukin lah jadi seperti ya, ditambah 512 per 3 kali batasnya dikurangin batas satu lagi. Setelah itu kita kerjakan lagi, kita kali lagi. Jadi 4 dikali 1009 per 162 kurang 576 tambah 1024. Hasilnya sama dengan 4 dikali 1009 sama dengan 184 per 162 dikurang 576 tambah 1024. Jadi sama dengan 32 kurang 576 tambah 1024. Jadi nilai MY nya itu sama dengan 480 ya. Kan ini tanya itu koordinat pusat massa. Jadi selanjutnya kita cari koordinat pusat massa. Koordinat pusat massa. Pertama itu cari X dulu dengan rumus MY per massanya tadi. MY per massanya tadi sama dengan X-nya 400. X-nya itu tadi kan ya 480 per 128 sama dengan 3,75. Y nya kebalikannya, jadi MX per massa. Sama dengan Y nya tadi 288 per 128 sama dengan 2,25. Jadi akhirnya pusat massa yang pada berbentuk segitiga staminanya berbentuk segitiga ini berada pada titik 3,75, 2,25. Itulah pusat massanya. Demikian penjelasan jawaban dari ujian akhir semester kalkulus saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan terima kasih atas perhatian Bapak.